صلوا على نبيكم محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kita bisa untuk berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengkaji ilmu agama. Nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba itu Allah beri taufik, kemampuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah itu adalah hamba yang sebenarnya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq qalan musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, yaitu kita memasuki tentang ilmu fikih. Yang pertama dijelaskan tentang masalah berwudu, karena dijelaskan bahwa bersuci at-taharah miftahus shalah, atau di dalam makna hadis bahwa bersuci itu adalah kuncinya sholat, atau al-wudhu miftahus shalah, wudhu itu adalah kuncinya sholat. Orang wudhunya tidak benar maka sholatnya tidak sah. Orang bersucinya tidak benar maka sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah daripada iman. Bersuci itu setengah daripada iman. Apa maknanya? Ulama menjelaskan ada dua makna. Makna yang pertama, bersuci di sini adalah membersihkan hati. Jadi bersuci membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat yang tercela, itu adalah setengah daripada iman. Yang setengahnya lagi adalah menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Baru
sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersuci setengah daripada iman. Makna yang kedua, bersuci di sini yang dimaksud adalah wudu. Jadi wudu setengah daripada iman. Iman itu adalah nama lain daripada sholat. Jadi sholat itu juga dinamakan dengan iman. Ya, dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah Masjidil Haram, lalu Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, maknanya adalah sholatmu. Jadi iman dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sholat. Sholat itu adalah iman, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, maknanya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholatmu. Jadi wudhu itu adalah setengah daripada sholat. Sedangkan dianjurkan kita untuk selalu dalam keadaan berwudhu, selalu dalam keadaan suci. Jadi tidak hanya ketika mau sholat saja. Langkah yang pertama istilahnya menjadi orang yang soleh, hamba yang dekat dengan Allah, itu adalah selalu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Walaupun memang susah ya, buang air, bersuci lagi, wudu lagi, buang angin, berwudu lagi, memang susah, makanya fadilahnya sangat besar. Semakin susah ibadah, semakin besar fadilahnya dari Allah. Jadi dianjurkan selalu dalam keadaan memiliki wudhu. Ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh, kebiasaannya para wali, kebiasaannya para nabi, selalu dalam keadaan berwudhu, memiliki wudhu. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, in istata'ta an takuna daiman ala wudhu'in faf'al, fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa ala wudhu' kutibat lahu syahadah. Wahai Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Anas bin Malik, wahai Anas, jika kamu mampu untuk selalu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Sebab malaikat maut ketika akan mencabut nyawa seorang hamba, ketika hamba itu dalam keadaan wudu, ditulis baginya dalam keadaan syahid. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan wudu itu meninggalnya seperti orang syahid. Bagaimana caranya? Nggak gampang, nggak bisa orang mau meninggal wudu dulu, nggak bisa ya. Caranya bagaimana agar bisa meninggal dalam keadaan berwudu? Biasakan dalam hidup kita selalu dalam keadaan wudu, memiliki wudu. Sebab dalam hadis al-mar'u yamut ala ma'asha alaihi, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya wudu, maka meninggalnya dalam keadaan berwudu. Orang meninggal dalam keadaan punya wudu mulia sekali, meninggalnya sebagai orang syahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, bahkan diriwayatkan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, jika kamu mendapatkan musibah sedangkan kamu tidak punya wudu, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri, sebab dirimu sendiri itu. Jadi maknanya apa? Orang yang selalu punya wudu terhindar dari musibah. Mengapa? Karena orang yang selagi punya wudu terus mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan rahmat gak akan mendapatkan musibah. Karena apa? Selalu mendapatkan rahmat dari Allah ya.
ya, jadi dianjurkan selalu kita memiliki wudhu. Sedangkan wudhu ada syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, dan juga apa saja yang membatalkan wudhu serta sunnah-sunnahnya, insya Allah akan kita kaji. Yang pertama adalah dijelaskan wa min syuruti salati al-wudhu. Adapun di antara syarat-syarat sahnya salat yang pertama adalah wudhu. Syarat sahnya salat, salat apapun itu, baik salat wajib maupun salat sunnah, walaupun salat jenazah, bahkan walaupun sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur ini termasuk daripada salat. Banyak kan kita suka lihat, ya, ada orang misalnya pemain sepak bola muslim, ya, ketika gol masuk langsung sujud, ya. Ini hukumnya haram, berdosa. Ini bahayanya orang yang tidak mengkaji ilmu agama, ya. Mau ibadah niatnya mau syukur, tapi karena nggak punya ilmu, nggak ngaji, akhirnya apa? Melakukan perbuatan yang haram, berdosa. Sebab sujud syukur itu termasuk daripada sholat, ya. Sujud tilawah nggak boleh sembarangan, harus punya wudhu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, ya. Ada rukun-rukunnya, nggak boleh langsung sujud, ya. Ada rukun-rukunnya. Sujud syukur itu takbir dulu, ada takbiratul ihram, baru setelah itu, setelah takbiratul ihram langsung sujud, ya. Sujud membaca semua bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu duduk langsung salam, ya. Jadi ada takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Orang langsung sujud syukur itu hukumnya haram, berdosa, sama seperti orang sholat asal-asalan, ya. Berdosa, bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa, ya. Ada orang misalnya artis atau siapa mendapatkan hadiah, ya, nggak menutup aurat langsung sujud, ini melakukan perbuatan yang dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya orang ibadah tanpa ilmu. Ibadahnya menjadi maksiat, bukan ibadah, ya. Jadi sujud syukur, sujud tilawah itu semua syaratnya harus dalam keadaan punya wudhu, ya. Orang nggak boleh sembarang sujud kepada Allah, itu nggak boleh. Oh, saya mau sujud kepada Allah langsung sujud, haram hukumnya. Sujud kepada Allah itu ada tata caranya. Mau sujud kepada Allah silahkan sholat, ya. Diperintahkan kita sholat untuk apa? Untuk sujud kepada Allah. Jadi kalau mau sujud kepada Allah ya sholat, ya. Kalau mau langsung sujud kepada Allah haram hukumnya. Sujud apa dulu ini? Mau sujud tilawah atau sujud syukur, atau mau sujud menyembah kepada Allah ya sholat, ya. Jadi sujud kepada Allah tidak boleh sembarangan, ya. Harus dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara syarat sahnya sholat, sholat apapun itu maupun sujud syukur sekalipun atau sujud tilawah, yang pertama adalah al-wudhu. Wudhu itu adalah nama untuk bersuci, nama untuk bersuci, wudhu. Kalau dengan fathah wadhu, kalau wadhu itu tempat untuk bersuci, ya. Tempat untuk bersuci itu namanya wadhu. Tapi melakukan bersuci itu namanya wudhu dengan dhammah. Wa furudhuhu sittatun, serta fardunya wudhu, rukunnya wudhu itu ada 6. 4 diambil dari Al-Quran, dan yang 2 diambil dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'baini. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kamu ingin sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai kedua sikumu, usaplah kepalamu, dan basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Ini 4. Dan yang 2 yaitu niat dan tertib urut, diambil daripada hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'mal binniyat, ya. Dalam hadis, sahnya amalan itu adalah dengan niat. Tertib urut, harus urut sesuai dengan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi mulailah ibadah sebagaimana yang dimulai oleh Allah. Allah berfirman, basuhlah mukamu, ya muka dulu, nggak boleh tangan dulu, lalu tangan, baru kepala, baru kaki. Ini adalah rukun-rukunnya. Dijelaskan al-awwal, rukun yang pertama, niyatut taharati lis-salati bil qalbi aw ghairiha minan niyatil mujzi'ati inda ghaslil wajhi. Rukun yang pertama adalah niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh niatnya itu niat bersuci untuk sholat, ya. Nawaitu taharah lis salati, niat wudhu boleh seperti itu, saya niat bersuci untuk sholat. Au ghairiha minan niyat al-mujzi'ah, atau niat-niat yang lain boleh. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya niat untuk mengangkat hadas kecil. Atau nawaitu fardal wudhu, boleh saya niat fardu. Atau bahkan niat wudhu saja boleh, nawaitul wudhu, saya niat wudhu. Nah, itu boleh, karena wudhu itu pasti wajib. Jadi nggak perlu, istilahnya nggak wajib ditambah dengan fardu. Lain dengan sholat. Kalau sholat kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Jadi harus disebut niatnya itu, nawaitu fardhu dhuhri misalnya, fardhul asri, usolli fardhul asri, atau fardunya harus disebut karena ada fardu, ada sunnah. Tapi kalau wudhu pasti fardu, pasti wajib. Gak ada wudhu sunnah kecuali orang sudah punya wudhu. Wudhu sunnah itu orang sudah punya wudhu, diulang. Sunnah mengulang wudhunya itu hukumnya sunnah, tapi syaratnya sudah digunakan untuk sholat. Ya, orang wudhu lalu belum sholat, oh saya mau ngulang wudhu lagi, itu gak sunnah hukumnya karena belum digunakan untuk sholat. Tapi kalau sudah digunakan untuk sholat, sunnah untuk mengulang wudhunya. Jadi boleh niatnya itu adalah nawaitul wudhu, saya niat wudhu. Bil qalbi, dan niatnya itu, yang namanya niat itu adalah tempatnya di hati. Ya, tempatnya niat di hati, ya. Adapun mengucapkannya dengan lisan hukumnya sunnah. Tujuannya untuk membantu hati berniat, karena tempatnya niat sebenarnya di hati. Jadi kalau orang nyebut niat dengan lisannya tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Sholat misalnya usolli fardhal isya'i, hanya dengan lisan saja, hatinya nggak niat, hatinya kemana-mana, tidak sah. Intinya niat itu adalah di hati, ya. Adapun mengucapkannya itu sunnah untuk membantu hati berniat. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Niat itu waktunya ketika ibadah wajib yang pertama. Niat itu tempatnya ketika ibadah wajib yang pertama, ya. Sedangkan dalam wudhu yang wajib yang pertama adalah membasuh muka. Adapun sebelum membasuh muka itu hukumnya sunnah, sehingga niatnya istilahnya belum sampai waktunya. Ya, ketika membasuh kedua tangan, telapak tangan, itu niatnya
saya niat sunnah-sunnahnya wudu. Ya, saya niat sunnah-sunnahnya, nawaitu sunnatal wudu, untuk sunnah-sunnahnya wudu. Ya, basuh telapak tangan, berkumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, baru ketika membasuh muka nawaitu al wudu, ya, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ya, sama seperti sholat. Ya, sholat itu niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram, menyebut sebelum takbir untuk membantu hati berniat ketika takbiratul ihram. Jadi niatnya itu adalah ketika membasuh muka. Ya. Ini rukun yang pertama. Atsani, rukun yang kedua adalah ghaslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri rasihi ila dzakani wa minal udhuni ilal udhuni sya'ran wa basharan la batina lihyatir rajuli wa aridaihi idza kathufat. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka seluruhnya. Ya, membasuh muka seluruhnya. Mana batasan muka? Dijelaskan batasan muka itu adalah mimmana biti sya'ri ra'si, dari awal tempat tumbuhnya rambut. Ya, di atas dahi, awal tempat tumbuhnya rambut. Ya, dibiasakan biasanya numbuhnya dari mana. Kalau misalnya ada orang botak sampai setengah kepalanya, bukan berarti sampai sini, ya. Bukan berarti sininya juga muka, bukan, ya. Ya, jadi kalau seandainya botak gak ada rambutnya, ya dikira-kirakan, ya, di atas dahi tempat tumbuhnya rambut. Ya. Ini batasan muka ila dzakani, sampai kepada dagu. Ya, di bawah dagu ini panjang, ya, batasan muka panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Wa ilal udhuni wa minal udhuni ilal udhuni, dan lebarnya itu dari telinga sampai ke telinga. Ya, ini lebarnya. Makanya para ulama menjelaskan di mana-mana panjang itu lebih panjang daripada lebar, ya kan? Kecuali muka. Muka itu lebarnya lebih panjang daripada panjangnya, ya kan? Panjangnya dari atas dahi sampai dagu, lebarnya lebih panjang dari telinga ke, sebab ya bentuknya muka seperti itu. Sya'ran wa basharan, dan apapun yang ada di muka harus dibasuh seluruhnya. Ya, baik itu rambut, rambut muka, ya, apa saja, alis, kumis, semua rambut yang tumbuh di pipi misalnya atau di dahi harus dibasuh dengan air. Ya, seluruhnya. Yang namanya membasuh itu ada air yang mengalir. Membasuh itu harus ada air yang mengalir. Ya, sya'ran, rambut yang ada di muka, wa basharan, dan kulit semuanya yang ada di muka. Makanya disunahkan untuk dilebihkan. Ketika membasuh muka dilebihkan sampai kepada sebagian kepala, sebagian telinga, sebagian leher, dilebihkan. Ya, dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku nanti akan diutus nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin, ya, itu bercahaya, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Mengapa? Dari bekas wudhu yang dilebihkan. Jadi ketika membasuh muka dilebihkan, tangan dilebihkan sampai setengah lengan atas, kaki dilebihkan sampai setengah betis. Itu nanti di hari akhirat akan menjadi bercahaya, dan itu adalah ciri umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kelihatan nanti di hari kiamat ciri umatnya Nabi Muhammad mana? Bercahaya, mukanya, tangannya, kakinya, karena wudhu yang dilebihkan. La batina lihyatir rajuli wa aridaihi idza kathufat, enggak wajib kecuali tidak wajib membasuh jenggot, ya, yang tebal, dan juga aridaihi. Arid itu ini apa namanya? Cambang, ya. Cambang. Ya, godek cambang, ya. Ini kalau seandainya tebal, enggak wajib dibasuh batinnya.
batin itu bagian dalam. Kalau rambut-rambut yang lain harus dibasuh sampai bagian dalamnya, maknanya sampai nempel ke kulitnya. Tapi kalau jenggot yang tebal dan juga cambang yang tebal itu nggak wajib sampai ke batinnya, cukup zahirnya saja bagian luar. Tapi syaratnya tebal. Apa itu tebal? Jika dilihat dari jarak orang ngobrol itu nggak kelihatan kulitnya. Ya, dilihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter itu nggak kelihatan kulitnya, itu berarti dianggap tebal. Nggak wajib dibasuh bagian dalamnya kulitnya, cukup bagian luarnya saja. Tapi sunnah ditahlil. Tahlil itu apa? Memasukkan jari ke sela-sela jenggotnya atau cambangnya tadi itu, ya. Tahlil sunnah hukumnya. Tapi kalau masih dianggap tipis, masih kelihatan kulitnya dari jarak 1 meter atau 1,5 meter, itu masih dianggap tipis, harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya, ya, khusus jenggot dan cambang tadi itu. Adapun kumis mau setebal apapun harus sampai ke kulit-kulitnya, ya. Tapi makruh hukumnya, kumis ditebalkan hukumnya makruh, ya. Kumis itu sunnahnya ada 2 riwayat, sunnahnya dicukur sampai habis atau dipotong sampai sekiranya terlihat bagian atas bibirnya. Kalau seandainya kumis sampai, kan kadang ada orang itu kumisnya sampai nutupin bibirnya, ya, makruh hukumnya, ya. Jadi dipotong, sunnahnya dipotong sampai kelihatan bibir bagian atas, ya. Atau ada riwayat dicukur habis juga boleh. Lain halnya dengan jenggot. Jenggot dicukur habis, ulama berbeda 2 pendapat. Kalau jenggot dipotong boleh, ya. Tapi kalau dicukur habis itu ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Tapi masih ada yang berpendapat makruh. Imam Nawawi berpendapat makruh, ya. Kalau ulama-ulama yang lain bahkan berpendapat hukumnya haram, ya. Perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis, tumbuhkan jenggot, ya. Orang sekarang banyak kebalik, ya. Padahal sunnahnya Nabi Muhammad itu jenggot yang istilahnya dibiarkan tumbuh, kumis dipotong atau dicukur, silahkan salah satu, ya. Seperti itu. Nah ini, lalu rukun wudu yang ketiga adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan beserta kedua siku, ya, kedua sikunya dan apapun yang ada di tangan, ya, baik itu rambut atau kuku, walaupun sepanjang apapun itu harus dibasuh. Adapun kotoran yang ada di bawah kuku, ini juga ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya kotorannya itu kotoran alami, misalnya seperti keringat, ya, maka nggak wajib dibersihkan, tapi sunnah hukumnya, ya. Tapi kalau kotorannya itu kotoran dari luar, maka wajib untuk dibersihkan. Kalau tertutup nggak sah wudunya. Tapi tetap sunnahnya adalah makanya kuku itu dipotong, digunting, ya. Bahkan sangat dimakruhkan lewat 40 hari itu kuku tidak dipotong, ya. Kuku yang panjang itu diriwayatkan tempat duduknya setan, istilahnya tempat bertengkernya setan, ya. Sandarannya setan, nyantainya setan itu di tempat kuku yang lebih, ya, yang panjang. Makanya heran kadang ada orang satu jarinya dilebihkan kukunya itu sampai panjang. Buat apa biasanya itu, ya? Buat bersihkan hidung atau apa, ya, makruh ini, ya. Jadi disunahkan, ya, untuk selalu Islam itu bersih, ya. Innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Allah maha bersih, cinta kepada yang namanya bersih itu gunting bukan hanya sekedar dibersihkan, dipotong, ya, itu lebih bersih. Jadi apapun yang ada di tangan, rambut, atau mungkin ada daging yang lebih, atau mungkin ada jari yang lebih, apapun yang ada di tangan itu harus dibasuh seluruhnya sampai kedua sikunya. Dan sunnahnya dilebihkan sampai ke setengah lengan atas, sunnahnya.
atau maksimalnya sampai pundak boleh-boleh saja ya, tapi cukup sampai setengah lengan bagian atas ya. Sedangkan cara ketika membasuh muka tadi itu dimulai dari atas sunnahnya, dimulai dari dia mengambil air dari atas ke bawah, itu sunnahnya. Jangan langsung dicipratan ke muka ya, ditampar ke muka ya, tapi dari atas dialirkan ke bawah ya. Tangan dari jari ke siku dilebihkan ya. Lalu yang berikutnya adalah warabi, dan yang keempat rukun wudu itu adalah mashur ra'si au ba'dhihi, mengusap kepala atau sebagian daripada kepala, walau sya'ratan, walaupun satu helai rambut, fi haddihi, di dalam batas kepala. Jadi kalau kepala itu diusap ya, tidak perlu dibasuh. Beda antara basuh dan usap. Kalau basuh tadi itu ada air yang mengalir. Kalau usap cukup basah saja sudah cukup. Karena di dalam Al-Quran wamsahu biru'usikum ya, ya faksilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aidiyakum ilal marafiki, tanganmu sampai kedua siku. Ketika kepala wamsahu, usaplah, cukup ya. Jadi mengusap kepala atau sebagian. Sebab diriwayatkan dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai kopiyah lalu imamah, lalu yang diusap bagian depan nasiyati, lalu imamahnya diusap ya, sunnah. Kalau tidak ingin melepas kopiyah atau imamah, diusap bagian depan, lalu setelah itu kopiyahnya diusap ya, atau imamahnya, itu hukumnya sunnah ya. Atau kalau bisa melepas kopiyahnya atau imamahnya, sunnahnya diusap kepala seluruhnya. Adapun caranya, kedua jarinya ditempelkan ke pelipis lalu dilewatkan ke belakang. Kalau rambutnya itu bisa bolak-balik, dibalik lagi, itu sekali usap, ngambil air lagi, diusapkan ke belakang lalu kembali lagi. Tapi kalau rambutnya terlalu pendek atau terlalu panjang, cukup ke belakang ya, cukup ke belakang sekali. Ini walau sya'ratan, atau walaupun satu rambutnya ya. Jadi kalau kepala itu walaupun satu helai rambut kena basah itu sudah cukup, walaupun satu tetes sekalipun. Tapi sunnahnya tadi seluruhnya. Bahkan ada ulama madhab Imam Malik itu wajib seluruhnya diusap. Tapi kalau Imam Syafi'i sebagian walaupun satu rambut, tapi kalau masih di dalam batas kepala. Kalau rambutnya panjang yang diusap rambutnya di luar batas kepala, nggak sah hukumnya ya. Ini rukun yang keempat. Lalu rukun yang kelima adalah ghaslur rijlain ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dibasuh sampai kedua mata kaki ini minimalnya sunnahnya dilebihkan sampai setengah betisnya ya, dan maksimalnya sampai ke lututnya ya. Sedangkan ketika wudhu sunnah untuk diusap dengan tangannya. Jadi kalau mengucurkan air saja boleh, tapi sunnahnya diusapkan dengan tangannya ya. Sedangkan ketika membasuh tangan dan kedua kaki sunnah untuk takhlil. Takhlil itu membersihkan sela-sela jari. Kalau tangan dimasukkan ya, jarinya itu ke sela-sela jari tangan kanan ketika basuh tangan kanan. Ketika tangan kiri, jari kanannya dimasukkan sela jari kiri dari atas, sunnahnya dari atas ya. Adapun sela-sela jari-jari kaki sunnahnya dibersihkan dengan kelingking jari kiri. Kelingking jari kiri itu pun dari bawah, dimulai dari ujung kelingking kaki kanan, dari ujung kelingking dari selanya ya, dimasukkan kelingking jari tangan kirinya, urut sampai ke jempol. Kaki kiri dimulai dari sela jari jempol kaki kirinya. Jadi dimulai dari ujung kanan diakhiri sampai ujung
kiri. Itu lebih sempurnanya. Boleh-boleh saja kalau seandainya dibersihkan dengan jari telunjuk misalnya atau dari atas boleh, tapi lebih sempurnanya dari bawah, karena para sahabat benar-benar meneliti, memperhatikan bagaimana cara wudhunya Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudhu dengan sempurna, beliau berkata, hadza wudhu'i wa wudhu'u al-anbiya qabli, ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi-nabi sebelumku. Semua wudhunya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang wudhunya sempurna, wudhunya benar, baik, itu fadilahnya lebih besar, karena wudhu itu adalah ibadah yang dicinta oleh Allah. Makanya ketika berwudhu, yang pertama sunnahnya menghadap ke kiblat, yang kedua sunnahnya untuk duduk. Sunnahnya wudhu adalah duduk, berdiri boleh, duduk lebih sempurna, menghadap kiblat. Dan makruh wudhu dalam keadaan bertelanjang. Makruh hukumnya wudhu dalam keadaan bertelanjang, ya. Jadi pakai, dan sunnahnya di luar kamar mandi, ya, sehingga bisa mengucapkan doa-doa ketika wudhu. Serta juga makruh hukumnya ketika berwudhu itu berbicara, ya, sebab diriwayatkan ketika orang berwudhu ditutup kubah dari cahaya. Ketika orang wudhu ditutup kubah dari, kalau berbicara itu hilang cahayanya, ya. Wudhu itu adalah ibadah yang mulia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnahnya wudhu, dari pertama membasuh tangan, minimalnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga banyak sebenarnya doanya, ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Ya Allah, aku memohon keuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari kesialan dan celaka. Lalu membasuh tangannya itu 3 kali. Lalu wudhu kumur. Adapun cara kumur, boleh ngambil air kumur 3 kali, lalu istinsyak, ngambil air, masukkan air ke hidung 3 kali. Namun afdolnya, paling sempurnanya digabung. 1 kali ngambil air, 1 kali ngambil itu untuk mulut dan hidung, ya. Sebagian untuk mulut, langsung ke sisanya ke hidung. 1 kali ngambil lagi, dan cukup ngambilnya dengan 1 tangan, ya, ngambilnya dengan 1. Jadi ketika wudhu sunnahnya itu hemat air, walaupun wudhunya dari laut sekalipun, walaupun banyak airnya, sunnahnya itu hemat, jangan air dikucurkan banyak, hukumnya makruh, ya. Air dengan wudhu dengan air yang banyak berlebihan dikucurkan, makruh hukumnya, hemat, ya. Jadi ngambil dengan 1, boleh dengan 2 kalau nggak cukup, tapi 1 sebenarnya cukup, ya. Untuk kumur masukkan ke air sekali, ya, 2, 3, ya. Dan juga membersihkan hidung dengan kelingking tangan kiri bagian dalamnya, ya. Ini, ya, bagaimana bersihnya, ya, Islam, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi nggak ada istilahnya itu dalam Islam, misalnya orang kutu air, ya, misalnya, atau penyakit nggak ada, ya. Orang wudhunya benar, nggak ada penyakitnya, bersih selalu, ya. Jadi mengusap, ya, kaki sampai kedua mata kaki. Au mashul khufi idza kamulat syurutuhu, atau mengusap al-khuf. Ada yang namanya khuf. Apa itu khuf? Seperti sepatu slot, ya. Itu boleh bisa digantikan untuk membasuh kaki, karena mungkin di daerah Timur Tengah atau daerah mana dingin, airnya dingin. Bahkan dahulu Nabi Muhammad SAW melakukan memakai sepatu, semacam sepatu tertutup seperti boot, ya. Nah, tapi syaratnya, jika sempurna syaratnya, bisa digantikan, menggantikan basuhan kaki. Jadi nggak perlu membasuh kaki, nggak perlu dilepas itu sepatunya.
yang diusap hanya sepatunya tadi itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya makainya dalam keadaan suci, punya wudhu. Itu bisa digunakan untuk orang mukim sehari semalam, untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Ya, syaratnya juga menutupi sampai mata kaki sepatunya tadi itu. Dan juga syaratnya itu tidak bisa kemasukan air. Bahannya itu sesuatu yang tidak bisa kemasukan air. Misalnya kulit atau plastik misalnya atau apa. Kalau bahan itu bisa kemasukan air, nggak bisa digunakan untuk menggantikan basuhan kaki. Ini diantara syaratnya ya, tertutup semuanya. Lalu yang terakhir daripada rukun wudhu adalah as-sadis at-tartibu hakadha, dijalankan urut seperti ini dari awal sampai kepada akhir ya. Sedangkan sunnahnya setelah wudhu adalah membaca doa wudhu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahharin waj'alni min ibadikas sholihin ya. Diriwayatkan orang yang membaca doa setelah wudhu distempel, dicap ya, oleh para malaikat yang gak akan pecah sampai hari kiamat. Maknanya apa? Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Orang selalu sunnahnya ketika selesai wudhu menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya, bahkan dalam riwayat mengangkat pandangannya ke atas sambil membaca doa wudhu ya. Itu disetempel oleh para malaikat, nggak akan pecah itu sampai apa? Hari kiamat. Maknanya ini dicap sebagai orang yang soleh. Berarti apa? Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini dibiasakan orang yang terbiasa seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu ibadah yang mulia, insya Allah. Yang lain apa saja yang membatalkan wudhu serta hal-hal yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Habib yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Dan pada jamaah barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai fardu wudu, baik dari gerakannya ataupun yang lainnya. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak? Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sudah paham dan juga nanti bisa mengamalkannya agar wudhu kita lebih sempurna dan juga sholat kita diterima. Seperti biasa ditutup dengan doa penutup majelis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه